yang bersuka cita, mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita telah sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Sangku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dia Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Dia setia, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Yesaya 46 ayat 4 mengingatkan kita bahwa Dialah Tuhan yang menggendong kita sampai masa putih rambut kita, Dia sertai kita. Amin. Kita percaya itu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita tahu persis setiap langkah kita Dia yang atur, Dia yang pimpin, Dia jaga kita. Ada banyak hal rasanya tak bisa kita lalui, tapi Tuhan berikan kita kemampuan. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Allahku yang setia, Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita angkat tangan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia. Allahku yang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu setia. Kau pimpin kami Tuhan, Kau luputkan kami dari banyak bahaya. Kami bersyukur Bapa, Kau begitu baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kau jaga kami Tuhan dari banyak hal yang jahat di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Apa yang baik, oh haleluya, haleluya.
menyembah-Mu, kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Kami silakan Bapak Ibu kembali duduk. Kita tahu kasih karunia Tuhan itu selalu mempesona kita. Ada kalanya kita jalan sepertinya menemui tembok besar, tapi Tuhan selalu punya cara membuat jalan. Selalu ada jalan. Amin. Kau sungguh Besar, karyamu sungguh ajaib, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tolong sekali lagi, Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar. Oh, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberi anugerah di tiap hari kami, tiap hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur Tuhan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kemuliaan buat Bapa yang baik, Kau selalu membuat kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Kami percaya kami ada saat ini karena kasih karunia-Mu semata Tuhan. Kami percaya tiap langkah kaki kami Kau yang pimpin Tuhan. Jika hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami membuka hati kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Sebentar lagi Paskah, kita menuju hari kemenangan. Kemenangan yang sejati. Begitu Ibu ya. Kayak undang Bapak Ibu bangkit berdiri, tapi sebelum berdiri salam kiri kanan dulu. Salam, kasih salam, kasih ucapan sukacita. Kita sama-sama kita. Iya. Kita bersukacita. Haleluya.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kita diberkati, kita dilimpahi, kita percaya itu. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena semua anugerah Tuhan bagi. Cuma Tuhan saja ya. Aku diberkati. Yang diberkati beri tepuk tangan meriah. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah. Tuh, sekali lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan atas sempurna, sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati. Coba tanya dulu kiri kanannya, kamu diberkati nggak? Tanya dulu baik-baik. Benar. Ada banyak berkat nggak selama ini? Seminggu kita lalui, kita dapat banyak berkat. Amin. Paling tidak kita sehat sampai saat ini. Itu berkat kasih dari Tuhan. Kita tahu Tuhan selalu memberikan kita hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Kita siap menerima apa saja. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi kehiburan akan
ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Yo, kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari apa Bapak Ibu? Hari yang terbaik. Hari yang terbaik buat kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari apa? Hari yang terbaik. Jemaat Tuhan saja akan cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau. Sekali lagi ya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang kita alami adalah berkat kasih karunia Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sebab hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu kembali, saya persilakan duduk kembali. Hari ini yang terbaik, selalu hari-hari baik bagi kita. Amin. Kita persiapkan persembahan kita dengan sukacita. Kita akan memberi. Saya persilakan yang bertugas bisa ke depan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan baik, kembali kami datang padamu, mengucap syukur, berterima kasih. Jika kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, biar ini kami beri dengan sukacita Tuhan. Biarlah semua hanya untuk kembali, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersukacita memberi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita selalu berbahagia karena Tuhan baik. Amin. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi punyanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Biarlah itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Di abad 19 pertengahan, ada satu daerah di India, namanya Desa Assam. Ada satu keluarga memutuskan untuk mengikut Kristus. Mereka diadili oleh seisi kampung, dan bapak ini, orang tua ini bilang dia tetap teguh dengan pendiriannya. Lagu itu berjudul Decided, I have decided. Dia tetap memilih Kristus. Kita percaya meskipun ada banyak tantangan, penderitaan, kelaparan, apapun itu, kita tahu persis kita punya sahabat yang kuat. Amin. Yesus. Kita siapkan hati kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tiada satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Dia Yesus sahabat kita. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun
seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kita ingat ke belakang, pasti ada banyak masa-masa kita menghadapi bahaya. Amin. Tapi Tuhan menggendong kita. Ketika kita lihat ke belakang, hanya ada satu jejak kaki, itu kaki Tuhan waktu kita digendong. Kita bilang kita berjalan sama Tuhan harusnya ada 2 jejak kaki, tapi tinggal 1, tapi itulah jejak kaki Tuhan waktu Dia menggendong kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tahu persis penderitaan, penyakit, pencobaan apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Sama-sama, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. terima kasih Tuhan. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Mari kita katakan sama-sama, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus, Engkau Yesus sahabatku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Seperti pujian kami naikkan Tuhan, bahwa Engkau adalah sahabat kami, Engkau adalah sahabat kita Tuhan. Mungkin banyak penderitaan, banyak kesusahan, tapi kami bersyukur
kami boleh menerima kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh ada tempat ini untuk kami naikkan pujian syukur kami. Kini ya Tuhan boleh hadir, kini ya Tuhan yang kami muliakan, kini ya Tuhan yang kami sembah. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kini ya Tuhan yang melawat buat setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kini ya firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi firman-Mu boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh lawat buat setiap kami. Kami keluar tempat ini membawa pengharapan yang baru. Kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, yang beberapa hari lalu berlibur, mungkin di keluar kota atau keluar negeri. Ya, puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan meskipun kita tidak berlibur keluar kota Bapak Ibu, karena kita orang-orang yang suka dengan kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk melihat dan mendengar akan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Galatia 5, saudara. Bagi Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Saya akan ulangin. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Nanti saya akan membaca di ayat yang ke-16 dan Bapak Ibu membaca ayat yang selanjutnya. Perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Di ayat yang ke-16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah satu perikop tentang hidup menurut daging dan roh, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang berkata bahwa saya ini lebih suka dengan apa? Dengan daging, saudara. Bapak Ibu boleh cubit sebelah kanan kirinya, tapi jangan kenceng-kenceng. Supaya nggak ngantuk begitu Bapak Ibu. Ya kan, takutnya datang terlambat setelah itu ngantuk. Ya kan, Pak saya hidup di dalam roh, begitu. Nggak begitu Bapak Ibu. Maksudnya tujuannya supaya kita ini bisa paham bahwa daging ini membuat kita nyaman.
Daging ini membuat kita ini nggak mau melakukan sesuatu hal yang apa? Yang Tuhan mau tentunya. Karena Tuhan mau prioritas dalam kehidupan kita bukan hidup oleh daging tetapi oleh roh, saudara. Dan ini menjadi satu hal yang baik dan penting dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita melihat bahwa Tuhan menyampaikan untuk kita hidup jangan menurut apa daging kita, tapi hidup oleh roh, saudara. Karena Tuhan sampaikan, hiduplah oleh roh, kamu tidak akan menuruti apa keinginan daging. Kalau kita boleh lihat keinginan daging, ini ada suatu keinginan yang selain berlawanan dengan keinginan roh, saudara. Karena bertentangan. Karena roh maunya kita ini apa memuji dan muliakan nama Tuhan. Tapi apa daya daging kita apa terlalu kuat. Sehingga apa roh kita ini gak bisa buat apa-apa, saudara. Sehingga kita putuskan ya sudahlah kita ibadah di rumah saja. Kita online saja toh sama aja. Yaudah kita di rumah sambil tidur-tiduran. Begitu kan. Kita dengar firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dengar baik. Itu tidak akan berdampak sesuatu yang baik dalam roh kita. Karena dikuasai oleh daging kita, saudara. Kenapa tadi saya bilang bahwa kita ini masih merasakan sakit, saudara, ketika dicubit? Karena apa? Itulah daging kita, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tempat ini kalau di restoran, yang dipilih itu pertama kali adalah daging. Bilang sama kanan kirimu karena enak, Pak. Ya kan? Tapi buat orang usia 50 itu sudah nggak enak, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Kolesterol. Apalagi? Hipertensi. Asam urat. Betul nggak Bapak Ibu yang saya kasih? Rasanya apa? Nggak enak lagi. Karena apa? Karena ini udah nggak penting buat saya. Yang penting adalah apa? Sayuran. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih, orang salah makan kol saja, itu bisa masuk rumah sakit, saudara. Salah makan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih, kol itu enak ya, apalagi anak-anak muda yang didengar baik. Kalau kol itu digoreng, saudara, itu enak buat anak-anak muda. Siapa yang suka goreng kol begitu kan? Itu tolong dihindari, saudara. Iya kan? Nah ini kol, ini dimakan, iya kan? Setelah itu bisa apa? Membuat badan kita ini ngapa? Ngalami satu hal yang kurang baik. Sehingga harus apa? Harus cepat dilarikan ke rumah sakit gara-gara apa? Kol, Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana kita ini harus memanage dalam metabolisme tubuh kita, saudara. Karena apa? Apa yang kita makan belum tentu itu akan membuat tubuh kita apa? Sehat, saudara. Tetapi saya percaya apa yang kita berikan makan melalui roh kita itu yang membuat kita hebat di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita boleh memperhatikan, di sini katakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemakbukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan apa? Kerajaan Allah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini saya akan membawa renungan yang agak serem, saudara, yaitu bagaimana kita ini mematikan apa? Kedagingan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, bicara kebangunan rohani itu tidak bisa bertahan jika apa?
orang percaya ini hidup dalam apa? Daging. Betul Bapak Ibu yang saya kasihi? Ini yang terjadi oleh beberapa gereja yang dimana ngalami satu penurunan kebangunan rohani. Karena banyak orang percaya masih hidup dalam apa? Daging. Tetapi di dalam Galatia, Tuhan sampaikan dan Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat pada saat itu, menegaskan bahwa sesungguhnya peperangan yang ada itu bukan peperangan antara manusia dengan manusia, tetapi menegaskan bahwa ada peperangan antara roh dan keinginan-keinginan lama, saudara, yaitu daging. Nah, Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita pagi hari ini, supaya kita ini apa? Hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, yang dimana kita boleh melakukan suatu hal yang luar biasa untuk membawa kita kepada arah yang benar, saudara. Oleh sebab itu Tuhan sampaikan, hiduplah oleh apa? Roh, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam Roma 8 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa? Mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan apa? Hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, manusia, generasi sekarang, itu hidupnya tidak sampai 100 tahun, saudara. Karena ada batasan yang Tuhan beri. Mungkin kalau kita melihat orang-orang dulu, saudara, bahkan seorang Henok, dia bisa hidup 365 tahun. Tetapi apa yang Henok lakukan, dia ini apa? Bergaul karib dengan Tuhan, dia itu dekat dengan Tuhan, hidupnya itu seakan-akan diberikan sama Tuhan, saudara. Selama 365 tahun, dia itu bergumul sama Tuhan. Bahkan generasi selanjutnya yaitu Metusala, dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, di sini Tuhan mau sampaikan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, saudara. Yang saya mau sampaikan begini, saudara, kita ini harus hidup di dalam roh. Karena daging itu begitu kuat, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, pasti Bapak Ibu setuju kalau tadi pagi hujan dan Bapak Ibu tidak memutuskan untuk hadir di tempat ini, betul? Bilang sama kanan kirimu, itu saya. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena kita dipenuhi dengan keinginan apa? Daging, saudara. Pasti yang khotbah itu aja. Pasti ibadahnya itu. Iya kan? Yang WL-nya lagi Pak Tobing lagi. Begitu Pak. Ya sudahlah, minggu depan, bulan depan pun juga masih ketemu. Itu keinginan daging, saudara. Kita lebih enjoy untuk kita apa? Untuk kita di rumah. Ya sudahlah, kita online aja ya. Ya sudah, online. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih, kita online, kita bisa tidur-tiduran. Iya kan? Kita bisa rebahan. Ya makanya banyak kaum rebahan, saudara. Tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita bukan kaum rebahan, katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, kita bersyukur pagi hari ini, amin. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena kita mau dibentuk secara roh kita. Saya ini senang, saudara, ketika ketemu Bapak Ibu saudara, ya kan? Ada satu apa? Persekutuan. Saya ketemu, ya kan, dengan Bapak Ibu. Saya bisa ngobrol, ya kan? Saya bisa bertatap muka. Tadi saya ke depan, dia nanyain, Pak Setiawan, pisangnya udah mateng belum? Belum, saya bilang begitu, saudara. Karena ada yang nanyain, kemarin udah dikasih oleh-oleh, sudah. Ada pisang, ada. Tapi pisangnya belum mateng. Itu bagaimana pisangnya dimatengin? Saya udah doain, Bu, supaya pisangnya sudah mateng, saudara. Bayangin Bapak Ibu yang saya kasih itu lewat berapa kota, ya kan? Lewat Tegal, Cirebon, Semarang, lewat Bekasi, Cikampek, sampai sini saudara, nggak mateng-mateng. Ya kan? Ada sukacita ketika kita ini ngobrol. Ada satu persekutuan, ada roh kita, ini apa? Yang terkoneksi dengan Tuhan, saudara.
Yang Tuhan mau sampaikan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa? Mengalami kematian. Karena nggak ada keinginan-keinginan duniawi. Nggak ada keinginan-keinginan yang lain selain apa? Keinginan kita ini bersama dengan Tuhan, saudara. Suatu ketika ada suami istri, dia buru-buru keluar rumah, saudara. Karena tugas, dan di tengah perjalanan, istrinya tertinggal dompetnya, saudara. Dan suaminya itu tertinggal handphonenya, saudara. Pokoknya jalan aja. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, suaminya marahin istrinya. Dan istrinya pun marahin siapa? Suaminya. Dia bilang nih, gara-gara kamu ini, saya ketinggalan. Suaminya bilang juga, gara-gara kamu ini, saya juga apa? Ketinggalan handphone saya. Bapak Ibu yang saya kasih, dan mereka dipertemukan ketika pulang dari kantor, dan terjadilah suatu perdebatan, saudara. Yaitu saling menyalahkan. Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya mau sampaikan, kalau kita ini hidup di dalam roh, saya percaya tidak ada namanya perselisihan, saudara. Katakan amin. Masih kecil suaranya. Kalau kita ini hidup di dalam roh, berarti tidak ada namanya perselisihan. Katakan amin. Wah, ini udah mulai kencang, saudara. Jadi keluar dari tempat ini tidak ada namanya perselisihan. Katakan amin. Jadi tidak ada ngomel-ngomel. Gak ada namanya apa cemberut. Gak ada namanya apa gontok-gontokan. Gak ada namanya apa. Gak ada namanya hal-hal yang apa mengkhawatirkan dalam kehidupan kita. Tapi datangnya apa? Full senyum, saudara. Iya gak? Iya kan? Kita tujuan ibadah ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu hal yang berbeda ketika Bapak Ibu datang tepat ini. Karena apa? Dicas full rohnya, saudara. Tapi kalau kita keluar tempat ini sama seperti kita datang, saudara, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu apa? Kita ini chargernya salah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya pernah salah ngecas handphone saya, saudara. Karena apa? Karena handphone saya itu Type-C dan yang lama itu yang ada giginya begitu, saudara. Nggak tahu itu model apa. Saya masukin kok nggak bisa-bisa. Karena apa, saudara? Baru saya perhatikan, oh ternyata salah. Dan saya ganti lagi, saudara, dengan apa? Dengan charger yang sama, saudara. Dan saat itu terkoneksilah smartphone saya, setelah itu menyala. Yang saya mau sampaikan gini, kalau kita ini datang beribadah sama Tuhan, dan kita nggak langsung menautkan hati kita dan hidup kita dan roh kita terkonek sama Tuhan, saudara, Tuhan juga nggak akan punya perkara besar dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan sampaikan bahwa apa? Tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa Tuhan mau sampaikan masalah roh, saudara? Roh inilah yang menggerakkan hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang mengarahkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Ingat, saudara, kalau hari ini hidup kita dipimpin oleh daging, roh kita ini ciut, saudara, itu hal yang salah. Tapi Tuhan mau sampaikan, kamu harus dipimpin oleh roh. Dalam arti apa, saudara? Roh ini yang harus berkuasa atas daging kita. Roh itu harus berkuasa atas daging kita, saudara. Jadi nggak ada namanya kita ini santai-santai dalam hidup ini. Tetapi Tuhan mau kita ini mematikan perbuatan-perbuatan apa? Tubuh kita, saudara. Makanya tadi saya bilang, khotbah saya pagi hari ini rada serem, saudara. Yaitu mematikan keinginan kedagingan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara.
supaya kita semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Karena mematikan kedagingan adalah proses seumur hidup, saudara. Karena menaklukkan keinginan duniawi. Inilah satu proses dalam kehidupan kita. Harus dimatikan, saudara. Bukannya kita harus, udah Pak, saya mati aja. No, bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau, kita itu matikan keinginan-keinginan daging, saudara. Di mana keinginan daging seperti yang disampaikan dalam Galatia, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Inilah yang harus kita matikan, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, keinginan daging itu sungguh nyata, saudara. Kalau enggak, tes. Kalau Bapak Ibu setelah pulang dari gereja, nanti pergi ke mall, saudara. Ajak suami, istri, aku pingin jalan-jalan. Begitu, saudara. Dan bikin persetujuan, nggak boleh beli apa-apa. Mau nggak? Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam beberapa hari yang lalu, kebetulan anak-anak ada di rumah opahnya, saya dan istri pergi, saudara, ke mall. Niatnya itu pingin beli, saudara, yaitu saya seneng dengan makanan yang ada Bekasi Food City, saudara. Yaitu kue tiaw ting, gitu. Takutnya nanti nyampe ke rumah, saudara. Nah, kita jalan karena cari langkah, saudara. Karena di pagi saya sudah cari langkah sekitar 4.500, sih kita pengen full sampai 10.000, saudara. Dari SMP 1 sampai SMP 2, dari lantai 3, lantai 2, lantai 1 sampai grounding, saudara. Itu kita sudah lewatin, Bapak Ibu. Dan setelah itu, ya sudah yuk kita cari apa? Kita cari makanan, begitu Bapak Ibu. Ketika cari makanan berubah. Nggak usah, kita berubah aja. Berubah apa? Setelah itu, yaudah kita beli aja. Itu loh roti yang sering dimakan sama ibu-ibu. Begitu, saudara. Jangan, karena apa? Dingin. Karena roti dibungkus sama apa? Sama es krim, saudara. Jangan dingin. Setelah itu berubahlah. Kita, yaudah kita cari tempat lain. Cari ke tempat lain, Bapak Ibu yang saya kasih. Akhirnya ya nggak jadi. Ada nasi goreng gila depan titian. Oh ya sudah. Kita sudah mulai berpikir kita harus keluar dari mall. Keluarlah kita dari mall, saudara, di mobil. Lihat, nggak ada parkir, susah. Banyak motor. Ya udah, kita kemana? Udah kita parkir aja di depan titian. Mau ngapain? Mau cari apa? Setelah itu ya sudah, kita masakin Indomie, saudara. Bilang sama kanan kirimu, kamu pernah nggak gitu? Bapak Ibu yang saya kasihi, ini secara tidak kebetulan, Bapak Ibu. Dan ketika kita pun di hypermart itu sudah kita sudah bawa tentengan juga. Setelah itu bawa sayur dan sebagainya. Karena ada satu barang yang kita nggak ada, kata kita mau beli, kita nggak ada. Setelah itu 2 barang itu kita kembaliin. Ngapain? Nggak ada yang kita cari. Ketemunya sayur. Setelah itu nggak jadi kita beli, saudara. Ya saya mau sampaikan gini, ternyata ketika kita ini dalam perjalanan tanpa sebuah tujuan, akan membawa kita kepada satu arah yang yang nggak benar. Membawa satu arah yang nggak pasti. Tetapi kalau kita ini punya tujuan, saya percaya Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu bilang pengen punya satu tujuan, datang ke mall, parkir, sampai ke mall, beli makanan, dan setelah itu pulang, saudara. Dan tujuan itu akan tercapai. Tapi kadang kita nggak begitu. Kita lihat-lihat, kita pegang-pegang, ya kan?
Setelah itu, ada diskon 99% Pak, gitu. Dan apa yang terjadi? Mulailah jiwa kita ini meronta-ronta, saudara. Untuk apa? Melihat diskon itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Mulailah kita bilang nih, wah bagus juga ya. Kalau ada diskon 99%, saudara. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih, itu pun juga bisa terjadi, saudara. Bayangkan, orang yang jogging aja, saudara, di SCBD Sumarekon, itu bilang, wah enak juga itu ya. Ini lagi jalan, jogging begitu kan. Tergoda juga karena apa? Keinginan daging kita itu lebih kuat, saudara. Nganggap bahwa, aduh, lapar juga ini ya. Ya kan? Udah belum 1 putaran begitu kan. Apalagi udah 10 putaran begitu. Itu udah makin membuat kita ini nggak tersadarkan diri, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana caranya kita ini mematikan keinginan daging kita, saudara? Yang pertama Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang dikatakan dalam ayat 16 sampai 17, dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan, menolak keinginan apa? Keinginan daging, saudara. Mungkin banyak di antara kita menganggap bahwa apa? Sulit, Pak. Yes. Tapi mari kita belajar sama-sama untuk apa? Menyalipkan keinginan-keinginan daging. Karena fokus kita itu adalah memperbarui roh kita, saudara. Bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan sampaikan ini karena ini menjadi satu perwujudan yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Karena daging itu nggak akan kembali ke rumah Bapa. Daging itu nggak akan bisa terbang ke rumah Bapa, saudara. Hanya roh yang akan kembali ke Bapa. Dan daging itu akan tinggal, saudara. Tapi melalui inilah Tuhan sampaikan. Banyak di antara kita ini lebih nyenyak, lebih enak ketika menuruti keinginan daging, saudara. Dan seakan-akan daging itulah yang mengontrol roh kita. Dan seharusnya roh itulah yang akan mengontrol seluruh keinginan daging kita, saudara. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menolak keinginan daging kita, saudara. Tolak. Ya seharusnya Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas baca firman Tuhan. Iya kan? Bayangin, kita sebentar lagi sudah selesai baca Alkitab tamat setahun. Bulan apa? Bulan Maret. Ada yang lupa baca. Berarti keinginan-keinginan dagingnya lebih kuat, saudara. Iya kan? Wah, pasti banyak alasan deh. Percaya deh. Oh ya lupa, itu kertas saya di mana? Iya kan? Pasti itu terus. Karena apa? Keinginan dagingnya lebih kuat dari roh. Tapi kalau keinginan roh itu ada dalam kehidupan kita nggak akan punya alasan, saudara. Karena nggak akan ada punya alasan. Karena berpikirnya bahwa roh itu yang akan mengontrol keinginan-keinginan daging kita, saudara. Pagi itu alarmnya udah bunyi, baca firman Tuhan. Bapak Ibu sudah dapatkan yang baru, saudara? Itu ditempel di meja makan, saudara. Saya tempel itu di apa? Di tembok, saudara. Supaya kalau saya beraktivitas selalu lihat itu. Supaya apa? Saya lihat, oh ya, saya harus baca. Saya harus baca. Supaya apa, saudara? Supaya kita nih belajar kembali bahwa roh itu harus apa? Harus terus terkoneksi dengan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Keinginan daging yang ada dalam hidup manusia selalu berlawanan. Yes. Nggak ada namanya apa? Yang bersamaan nggak ada. Selalu berlawanan, saudara. Hidup rohani adalah peperangan yang menuntut kewaspadaan setiap hari. Yes.
Kemenangan dimulai ketika kita ini memilih berjalan dalam roh, saudara. Kita harus menang setiap hari. Kita harus melawan keinginan-keinginan daging itu, saudara. Kalau kita kebanyakan makan daging, kurang baik. Tapi kalau roh itu kita berikan makan melalui firman Tuhan, itu justru akan lebih baik. Dan hal yang kedua, saudara, di ayat yang ke-24 dikatakan dengan jelas, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, menyalibkan hawa nafsu. Di mana kita belajar sama-sama bahwa kita ini harus apa? Harus belajar mengutamakan satu hal yang penting. Yaitu apa? Yaitu kita menyalibkan hawa nafsu, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa Tuhan mengajarkan ini dalam kehidupan kita? Karena Tuhan pun mengajarkan satu hal yang baik. Dia hanya hidup 33,5 tahun. Bagaimana dia harus menyelamatkan begitu banyak orang, saudara. Dan kita ini bersyukur bahwa Jumat Agung dan Paskah itu bukan hanya seremonial ibadah, saudara. Bukan hanya perayaan. Tetapi ini mengajarkan sesuatu yang baik dan penting dalam kehidupan kita, saudara. Bukan kita yang mencari keselamatan, tapi Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi banyakkan orang lebih suka merayakan apa? Merayakan Natal daripada apa? Paskah. Karena dianggap Paskah itu adalah penderitaan, Paskah itu adalah salib, Paskah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bicara tentang Natal, itu adalah satu perayaan yang besar, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita boleh bersama-sama menyalibkan nafsu lama kita, saudara. Ayo kita salibkan. Dalam arti, saudara, disalibkan itu apa? Sebuah tanda menyerahkan. Sebuah tanda di mana kita hanya berserah sama Tuhan. Dan tidak ada satu keinginan daging pun yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita dipimpin oleh apa? Oleh roh, saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih dan yang terakhir. Di ayat yang ke-25 dikatakan dengan jelas, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih yang ketiga, yaitu mengikuti pimpinan roh, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari belajar sama-sama untuk kita ini dipimpin oleh roh. Mengikuti pimpinan roh. Kalau kita ini sering memakai GPS atau Waze, kita mungkin pernah tidak sampai kepada apa? Kepada tujuan. Karena apa? Karena kesasar, saudara. Betul Bapak Ibu yang saya kasihi? Mungkin punya pengalaman suami dan istri yang pernah kesasar dan menyalahkan suami atau istrimu, saudara. Ini gimana sih? Salah ini titiknya. Tapi bukan itu. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, mengikuti pimpinan roh, Tuhan akan mengarahkan kita, saudara, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang berjalan dalam kehidupan kita, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, hidup oleh roh mengandung makna yang dalam. Yaitu terus berjalan dalam tuntunan dan ketaatan kepadanya, saudara. Dan pimpinan Roh Kudus itu menghasilkan buah yang nyata. Di mana Galatia menjelaskan bahwa kita ini harus memiliki apa? Buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan apa? Diri kita, saudara. Ini yang harus apa? Harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kenapa setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa? Supaya firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan
berbuah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ada prosesnya tanaman itu harus apa? Bertumbuh, betul? Dia harus bertumbuh, saudara. Dan dia harus juga berakar. Dalam akar, itu membuat dia semakin kuat, saudara, untuk menapaki dan menjajah tanah, supaya dia tidak mudah tercabut atau terombang-ambingkan dengan dengan keadaan ini. Baik kadang datang hujan, badai, mungkin musim yang selalu berganti, ataupun ada angin yang membawa dia, saudara. Tetapi Tuhan sampaikan bukan hanya berakar dan bertumbuh, tetapi harus berbuah, saudara. Dan saya rindu ketika Bapak Ibu memahami dan mengerti tentang mematikan kedagingan, kita belajar bersama-sama bahwa ada saatnya apa yang Tuhan beri itu akan berbuah dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya mau, saudara, menjelang Jumat Agung, kita belum mempersiapkan diri kita, saudara, untuk kita mematikan keinginan-keinginan daging, saudara. Dan serindu firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan yang diberkati. Katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, ayo mematikan keinginan daging kita. Tuhan Yesus memberkati. Undang semua bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan. Mereka melawat setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Cara hidupku yang lama, kami mau tinggalkan hidup kami yang lama, semuanya menuju hidup yang baru bersama dengan Tuhan, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh dengar, Tuhan. Ajar buat setiap kami untuk kami hidup oleh Roh Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami lebih sibuk memperhatikan, mendandani hidup jasmani kami, Tuhan. Kami bersolek, kami mempercantik diri kami. Kami memperhatikan raga jiwa kami, Tuhan. Tapi ketika kami mendengar akan firman-Mu, kami mau, Tuhan, hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh yang berasal dari Tuhan. Kiranya Roh itu memimpin kami, mengarahkan kami kepada arah yang benar, membawa kami, Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Banyak keinginan-keinginan daging kami, Tuhan. Bahkan banyak keinginan-keinginan yang belum kami capai. Tapi kami belajar, Tuhan, untuk mematikan keinginan-keinginan itu, Tuhan. Kami hanya fokus untuk mensenangkan Tuhan. Kami hanya fokus untuk memberikan hidup kami untuk Tuhan. Bapa yang baik,
Kiranya Tuhan yang lawat buat setiap kami pagi hari ini. Mungkin Tuhan datang meletakkan pergumulan dalam hidup kami. Mungkin Tuhan yang memproses hidup kami. Tuhan yang menghajar kami Tuhan. Mungkin kami gak sadar bahwa proses itu berjalan dalam kehidupan kami. Tapi kalau kami mendengar akan firman-Mu, ini begitu luar biasa Tuhan. Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Mungkin penuntunan Tuhan gak kami rasakan, tapi Roh itu hadir dalam hidup kami. Dan Roh itu selalu mengingatkan kami untuk kami berlaku benar di hadapan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kiranya dari tempat ini Tuhan aku berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir buat setiap jemaat-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun buat setiap kami, untuk kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kamu terbatas, tapi ada kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, yang membawa kami Tuhan untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar dalam hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, kita sempurnakan firman-Mu pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan mereka katakan amin. Silakan Bapak Ibu beri kemuliaan buat Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu hidup dalam pimpinan Roh. Untuk persembahan kedua, kami persilakan yang bertugas. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamat. Terima kasih buat persembahannya, pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman sepekan Minggu tanggal 29 Maret 2026. Terima kasih kepada Pendeta Setiawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Happy birthday untuk Ibu Yana tanggal 23 Maret. Saudara John tanggal 23 juga, ini borongan ya. Dan Ibu Amanda Saf
Farina tanggal 28 Maret. Mari kita nyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pelayan ibadah Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Worship leader Bapak Randi, singer 1 Ibu Lucy, singer 2 Bapak Ruli, singer 3 Ibu Asima. Pemusik Saudari Feby, Bapak Aven, Bapak Yoda, Bapak Yosi, LCD Saudara Jabes, Aser keluarga Bapak Pepen, pengumuman Bapak Edi, perjamuan kudus nanti akan dilayani oleh Bapak Endang dan Bapak Deni. Untuk pelayan ibadah Paskah tanggal 5 April 2026, worship leader Bapak Tobing, waduh tugas lagi ini, 2 minggu berturut-turut ya, gas terus. Singer 1 Ibu Jennifer, singer 2 Ibu Shena, singer 3 Bapak Ayong, ini kayaknya couple nih, pasangan abadi. Pemusik Ibu Saudari Jessica, Bapak Pepen, Bapak Vincent, LCD Saudari Tata, Aser keluarga Bapak Hengki, pengumuman Ibu Acai. Untuk ibadah Jumat Agung, no cross no crown, Jumat 3 April pukul 9 pagi, berarti minggu depan kita ada ibadah 2 kali ya, hari Jumat dan hari Minggu. Untuk ibadah Paskah ucapan syukur Minggu tanggal 5 April tetap di tanggal jam 9 pagi ya, dengan tema No Cross No Crown. Untuk Bapak Ibu yang rindu terlibat melayani pekerjaan Tuhan dapat mengisi link yang akan dibagikan di grup GBI Shalom Titian Kencana. Selanjutnya ibadah tengah minggu bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya dipakai untuk ibadah tengah minggu bisa menghubungi Bapak Setiawan dan Ibu Marta. Lain-lain tidak ada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan rencana Jumat Agung dan Paskah. Nanti setelah ibadah kita ada latihan. Ini latihan Bapak Ibu dari kaum pria dan kaum wanita, tidak ada audisi. Jadi Ibu Leci tidak ada di samping kita. Jadi Bapak Ibu yang mau datang stay di sini. Kita akan latihan, ya kan. Oma opa boleh juga kalau mau ikut karena ada beberapa nada yang kita akan ambil Pak ya. Iya. Iya. Jadi kita bisa sama-sama Bapak Ibu dan untuk kegerakan membaca Alkitab Bapak Ibu sudah terima. Ayo kita sama-sama mengingatkan suami dan istri untuk baca Alkitab saudara. Karena ini menjadi satu hal yang baik buat kita. Untuk kita bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi kita boleh membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu Gembala belum ada bersama dengan kita saudara. Karena hari ini baru dalam perjalanan kurang lebih sekitar 3-4 jam dari Vietnam supaya sampai di tempat dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih buat yang sudah melayani. Pak Tobing siap minggu depan juga akan melayani ya Pak. Singer thank you, tim musik thank you, basisnya thank you juga ya. Enggak hadir soalnya Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bersama-sama untuk kita boleh terus melayani dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kundang yang berulang tahun boleh maju ke depan ya Bapak Ibu. Tadi ada Ibu Yana, ada Amanda dan John. Sudah ada kuenya belum ya? Loh ini nanya serius ini. Karena 3, kalau ada 3 kue kan cukup ya Pak? Cukup ya. Cukup untuk 100 orang begitu. Ya kan? Atau mungkin habis ini mau diajak kemana begitu? Ya, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Kundang semua bangsa berdiri dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini.
Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu atas kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bukan hebat dan kuatnya kami Tuhan, kami boleh ada tempat ini untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dengarkan firman-Mu yang boleh mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh meninggalkan keinginan-keinginan daging kami, dan kami mau hidup bersama dengan Tuhan, yaitu melalui hidup roh. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan baik. Kiranya anugerah Tuhan yang terus hadir melawat buat setiap kami. Kalau boleh hadir, jemaat-Mu boleh hadir, karena kami punya pergumulan, karena kami punya masalah, karena kami percaya Tuhan yang boleh menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan boleh lawat, kiranya Tuhan boleh jamah bahwa setiap kami Tuhan yang pagi hari ini kami datang karena kami punya pergumulan, kami menantikan jawaban doa, kami percaya kami datang pada Allah yang benar. Tuhan yang boleh jawab setiap doa dan permohonan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau di depan hamba-Mu Tuhan ada Ibu Yana dan Amanda dan John yang berulang tahun, aku mengangkat tangan Tuhan, kiranya Tuhan hadirkan berkat Bapak Abraham Ishak Yakub turun terjadi atas kehidupan Ibu Yana, turun terjadi atas kehidupan Amanda, turun terjadi atas kehidupan John. Aku berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bukan secara kebetulan Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi, kiranya tahun ini menjadi 1 tahun yang luar biasa Tuhan, untuk dipersembahkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan apapun dikerjakan, dilakukan, kiranya Tuhan buatnya berhasil, menjadikan Tuhan Ibu Yana dan Amanda menjadi istri yang baik, istri yang berkenan, istri yang takut akan Tuhan. Kau juga memberkati John dalam proses dalam hidupnya, kiranya Tuhan yang tuntun menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati Tuhan dalam pekerjaan, kiranya Tuhan yang boleh pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh melepaskan berkat atas presiden, wakil presiden kami. Kau memberkati dan setiap menteri bangsa kami. Kau memberkati buat setiap pemimpin kota provinsi, kota wali kota Tuhan. Kami juga berdoa buat daerah-daerah baik yang ada Tuhan di Indonesia bagian timur, barat, utara, selatan. Tuhan yang hadir melawat. Begitu banyak Tuhan persoalan yang dihadapi oleh negeri ini, tapi kami percaya Tuhan yang hadir melawat, memberkati atas negeri ini. Kami percaya Indonesia boleh lepas, Indonesia boleh survive
Di tengah-tengah banyak permasalahan dan pergumulan, Bapa yang baik, kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat kota kami Bekasi. Kami berdoa dalam nama Yesus, kini Tuhan boleh nyatakan kuasa-Mu yang ajaib buat kota kami. Memberkati Tuhan buat Bapak Wali Kota dan wakilnya bersama dengan jajaran stafnya. Kini Tuhan yang hadir melawat memberkati, dan kami percaya Tuhan, satu ketika kami boleh melihat Bekasi boleh diberkati Tuhan, Bekasi boleh dimenangkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Banyak orang percaya, banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan buat tempat ini. Kami berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kesehatan Tuhan di tengah-tengah Tuhan pergumulan, di tengah-tengah permasalahan Tuhan yang terus kuatkan. Hamba percaya Tuhan, Tuhan yang mengantarkan untuk sampai hari ini Bapak Gembala boleh ada dengan kuat dan sehat, itu karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus pimpin hidupnya Tuhan, untuk membawa kami, memimpin kami, menggembalakan kami, untuk semakin hari menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan yang terus memberkati anak, menantu, dan cucu, untuk kami boleh semakin hari, boleh semakin takut akan Tuhan. Kau memberkati Bapak yang baik buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh dikembalakan di tempat ini. Tempat ini bukan besar, tapi kami punya iman yang besar. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, boleh di tempat ini banyak orang boleh semakin percaya Tuhan. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan menjadi kerinduan kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami rindu Tuhan, itu satu ketika kami boleh mengembangkan tempat ini Tuhan. Kalau ada rumah di sebelah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kini kasih anugerah-Mu hadir Tuhan, memberkati tempat sebelah. Kami rindu Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tempat itu boleh tempat menjadi tempat kami untuk melebarkan gereja ini. Tuhan yang berseru, kami percaya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kau memberkati Tuhan buat setiap langkah iman kami. Dan kami juga berdoa dan segala kegiatan Tuhan buat minggu depan, baik Jumat Agung maupun Tuhan acara Paskah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati Tuhan, Kau atur segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa buat pagi hari ini, buat Ibu Liliana Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kini kasih dan anugerah Tuhan boleh hadir dalam kehidupan Ibu Liliana. Lalu dalam beberapa hari yang lalu Tuhan, lepas dari ruang ICU Tuhan, kalau kami boleh lihat penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang pulihkan, kiranya Tuhan boleh jamah luka-luka bekas operasi. Tuhan yang atur segala sesuatu dengan baik. Obat yang dimakan minum menjadi karena kuasa Tuhan, dan mukjizat Tuhan boleh terjadi. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Gustav Siregar. Kalau kami boleh mendengar Tuhan yang terbaring di ruang ICU, kami tetap percaya pengampunan, kasih Tuhan, dan mukjizat Tuhan boleh tetap terjadi. 2000 tahun yang lalu Kau memulihkan, menyembuhkan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Kami percaya mukjizat itu boleh tetap terjadi Tuhan. 1, 2 orang, 3 orang sepakat menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami lebih dari 3, kami lebih dari 4. Kami percaya Tuhan yang hadir dan Tuhan yang pulihkan. Dan kami rindu satu ketika Gustav ada di tempat, di tengah-tengah kami Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati buat setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati buat setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Kau memberkati buat tim pelayan, disuruh melayani dari praise and worship. Kau juga memberkati Aser, Kau memberkati hamba-Mu, Kau memberkati LCD, berkati tim media. Kami semua serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan, kiranya Tuhan yang ditinggikan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita akan doa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga,
Hosana namamu, datanglah kerajaanmu, dan kehendak-kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu yang saya kasihi. Beri terimalah berkat yang berasal dari Tuhan, di mana Allah telah memberkati Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Bila berkat yang sama terturut di dalam hidupmu. Diberkati kedua orang tuamu, diberkati suami istrimu, diberkati anak menantu dan cucu-cucumu, diberkati apapun yang menjadi usahamu, diberkati apapun menjadi pekerjaanmu, diberkati segala apapun yang menjadi mimpimu dan cita-citamu, diberkati kekuatan kesehatanmu, diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati sawah ladang dan lumbung-lumbungmu. Di dalam berkat penuh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang diberkati Tuhan. Mari katakan amin. Ibadah telah selesai, kita bisa satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, baru saja kita ibadah, kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa menekan tombol like dan subscribe di channel ini, GB Shalom Titian Kencanan. Tuhan Yesus memberkati.